Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, sebagai tanda pada Disnatalis UB ke-59, panitia Disnatalis menanam 6 jenis pohon di Dusun Kedampul, Desa Dewet, Tumpang, Kabupaten Malang. Ketua Panitia Disnatalis Wayan Firdaus Mahmudi mengatakan kegiatan ini merupakan tanda atau dalam bahasa Jawanya disebut tetengger dari Universitas Brawijaya dalam setiap disnya di bidang lingkungan. Selain menanam pohon pada tetengger bumi kali ini, juga diresmikan gazebo Karoma di dusun tersebut sebagai tempat persinggahan bagi para penggawa sepeda. Ya, jadi ada berbagai macam jenis pohon, ada ketapang kencana, mahoni, pete, kemudian ada eukaliptus rainbow, ada jeruk siem. Tentu semua ditemani dengan pupuk organik, dan pupuk organik ini salah satu hasil usaha dari mahasiswa. Jadi ada mahasiswa yang berwirausaha. Pemirsa, Warto Slamet, Kepala Dusun Kedampul Desa Dewet mengaku senang dengan kegiatan peresmian gazebo dan penanaman pohon yang berlangsung di dusunnya. Kegiatan ini diharapkan menjadi kerjasama yang baik antara UB dengan warga dusunnya. Warto juga mengapresiasi pendampingan dari UB kepada warganya dalam bidang lingkungan selama ini. Dengan gazebo Karomah di dusunnya diharapkan dapat menambah aktivitas positif bagi warga dan para pelintas sepeda yang banyak melalui dusunnya. Karena adanya kegiatan ini dapat mendukung kinerja kami di Desa Dewet Kedampul ini. Harapan saya semoga kegiatan ini dapat berlangsung dengan lancar dan mendapat dukungan dari pemerintah. Alhamdulillah ini pendampingan dari masyarakat sangat baik, terutama wakil dari UB yaitu Bapak Diptian. Pemirsa, untuk membantu mempercepat pemulihan kondisi Lumajang pasca erupsi Gunung Semeru, Universitas Brawijaya hari ini memberangkatkan tim KKN Mahasiswa Peduli Semeru. Panitia KKN Peduli Semeru, Hendrik Yulis Setiawan mengatakan, untuk gelombang pertama sebanyak 20 mahasiswa UB akan dikirim selama 1 bulan hingga Januari mendatang. Mahasiswa UB ini akan bergabung dengan mahasiswa UM dalam kelompok KKN PTN Peduli Semeru. Selama di Pronojiwo Lumajang, para mahasiswa ini akan bertugas bersama tim Satgas EMTUB yang sudah terlebih dahulu berada di sana dan melakukan kegiatan trauma healing bagi warga, pemetaan potensi bencana, dan tugas lainnya. Untuk yang gelombang pertama, kita 20 orang berangkat hari ini ke lokasinya ke Pronojiwo. Jadi yang akan dikerjakan ada beberapa hal. Yang pertama adalah support tim kebencanaan UB yang ada di sana. Kemudian kita juga membantu pemetaan yang terkena, baik itu rumah penduduk, peternakan, kemudian lahan pertanian, lahan perkebunan, ternak, dan lain sebagainya. Nah, itu yang akan kita lakukan karena support untuk pemetaan di awal itu penting untuk memitigasi bencana apa yang harus dilakukan oleh teman-teman relawan, kemudian teman-teman dari UB periode selanjutnya, sehingga tepat sasaran, tepat areanya tepat, kemudian berkelanjutan, harapannya seperti itu. Kalau gelombang pertama kita 1 bulan sampai 20 Januari. Setelah itu kita akan susul dengan program MPKM Peduli Semeru yang sedang digodok di WR1
Nantinya mereka yang akan bergerak di sana selama satu semester, kemudian dilanjutkan satu semester selanjutnya. Pemirsa, perguruan tinggi negeri di Jawa Timur berkolaborasi melalui KKN Peduli Semeru untuk membantu mempercepat penanganan dampak erupsi Semeru. Pada pemberangkatan hari ini dari Universitas Brawijaya, mahasiswa UB dan UM Malang akan bekerja sama untuk membantu percepatan pemulihan dampak erupsi. Aris, koordinator mahasiswa UM, mengatakan mahasiswa UB dan UM akan berada berada 1 bulan di Pronojiwo. Selama program KKN, nantinya mahasiswa ini akan melakukan pembuatan early warning system bencana, trauma healing, dan beberapa kegiatan sosial lainnya. Untuk kami tim dari UM ini akan di sana ada 7 tim. Kita akan ada di Kabupaten Malang, di Desa Lebaharjo dan Pronojiwo. Di sana nanti kita akan mengerjakan tentang early warning system yang untuk kebencanaan di daerah-daerah tersebut. Jadi kami ada 7 zona. Dan setiap zona akan mengerjakan hal-hal tentang early warning system dan trauma healing pasca bencana. Untuk waktunya kita mulai dari tanggal 20 Desember dan akan berakhir di tanggal 22 Januari 2022. Pemirsa, Bupati Kabupaten Malang Haji Sanusi menggandeng KPK untuk mencegah kebocoran penerimaan daerah dari sektor pajak di Kabupaten Malang. Sanusi mengaku untuk tahun 2021 target pajak dapat tercapai 100% dan tahun 2022 akan dioptimalkan terutama untuk mencegah kebocoran pajak. Selain berkoordinasi dengan KPK, Kabupaten Malang juga memaksimalkan sosialisasi kesadaran pajak dan memberikan kemudahan pembayaran pajak melalui aplikasi sehingga lebih transparan dan praktis. Untuk tahun 2021 tadi disampaikan oleh Dispenda atau Bapenda itu pada akhir Desember nanti bisa mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Berarti rencananya hal ini akan terus dilakukan untuk semakin memicu para wajib pajak gitu? Iya. Kenapa Pak? Poin yang tadi ditekankan akan untuk maksimalkan pajak. Kenapa? Langkah apa yang akan dimaksimalkan untuk mencapai target di 2022? Itu pertama kita mau kerjasama dengan KPK agar nanti semua potensi pajak bisa tertarik semua atau bisa mencapai target yang telah ditentukan serta tidak ada kebocoran dalam rangka penanganan pajak daerah itu. Sektor-sektor apa saja yang jadi perhatian pemerintah untuk memaksimalkan pajak di Kabupaten? Ya semua sektor baik PBB maupun pajak hotel, pajak yang lain-lain itu semua jadi perhatian. Yang jadi andalan di Kabupaten Malang jenis pajak apa Pak? Ya masih pajak PBB sama pajak restoran dan hotel. Keberadaan 2 hotel bintang 4 di Kabupaten Malang apakah juga? Pasti akan membawa pengaruh untuk pendapatan Kabupaten Malang. Bagaimana pemerintah Kabupaten Malang untuk meningkatkan pendapatan daerah, Pak? Ya banyak yang dilakukan yaitu dengan peningkatan ekonomi, kemudahan untuk berinvestasi, terus kemudahan untuk pembayaran pajak, terus ada reward serta ada aplikasi yang kita lakukan agar nanti pajak itu benar-benar tercapai dengan baik, juga memberi sosialisasi bahwa pajak itu adalah sepenuhnya untuk dibagikan kepada kepentingan masyarakat dalam bentuk pembangunan.
Pemirsa, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang berencana menggenjot penerimaan pajak dari sektor pajak bumi dan bangunan atau PBB pada tahun 2022. Kepala Bapenda Made Arya Wedantara mengaku sektor PBB di Kabupaten Malang masih membutuhkan penyesuaian tarif. Saat ini menurutnya masih banyak tarif PBB hanya sebesar 10.000 yang menurutnya sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Untuk itu pihaknya akan segera melakukan pemetaan potensi PBB dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat memahami ketentuan yang ada berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan. PBB. Kan tadi kan teman-teman lihat bagaimana masih ada 10.000 membayar PBB dalam 1 tahun. Berarti kan sama dengan masih lebih mahal kita beli rokok 1 hari. Nah inilah sesuatu yang akan kita sampaikan kepada masyarakat bahwasanya harga ini akan kita sesuaikan. Pantas nggak sih kita bayar pajak punya tanah 2.000, 3.000 masih 10.000 gitu loh. Nah itu yang menjadi salah satu yang akan kita sampaikan kepada masyarakat bahwa nanti kita akan sesuaikan entah dari sisi pajak penaikan pajaknya untuk bumi maupun bangunan. Kan perlu kita evaluasi sih, apakah masih bisa, apakah masih layak dengan uang 10.000 itu berikan pada negara. Terus dengan kontribusi yang diberikan seperti mulai jalan, kemudian juga berbagai macam fasilitas yang ada. Pantas nggak? Memang nggak pantas ya, tidak apa-apa nanti kita sesuaikan. Harapannya masyarakat itu sadar bahwa minimal mungkin ya 50.000 lah. Nanti kita akan ada hitungan atau 100.000 lah untuk semua BPBD yang ada di Kabupaten Malang. Toh semakin tinggi dia mereka membayar dalam 1 tahun kan akan semakin semua sarana prasarana juga akan semakin baik kan begitu. Dan itu akan dilakukan 2022? Iya pasti karena apa? Target 130M di 2022. Berarti kan kita harus nambah. Sekarang aja 85 maksimal ya. Berarti kan ada kekurangan berapa? 50-an kan. Nah, berarti kita tambah 50-nya dari mana? Kita bisa menyesuaikan dari harga pajaknya, pajak buminya maupun kita dengan bangunannya kan begitu. 2 hal itu kan yang bisa lakukan. Dengan apa? Menaikkan itu tadi secara signifikan dari harga jual. Sekarang di situ dia masih bayar 10.000. Padahal harga jual tanah di sana per meter umpamanya 10.000. Kan sudah ada pantas. Nah, inilah yang akan kita lakukan. Kita berikan sosialisasi kepada mereka bahwasanya pentingnya kalian akan menaikkan pajak itu untuk kalian juga, bukan untuk siapa-siapa. Memberi solusi pada persoalan bangsa di tengah krisis politik, ekonomi selama masa pandemi melalui soft diplomasi menjadi langkah perubahan yang dilakukan oleh Marsikal Hadi Cahyanto saat kepemimpinannya sebagai Panglima TNI. Langkah strategis yang telah dilakukan Marsikal Hadi Cahyanto ini ditulis oleh Edi Suprapto dalam sebuah buku yang berjudul Merangkul Arus Perubahan. Dalam buku ini digambarkan kisah yang syarat nilai keteladanan, ketangguhan, pantang menyerah, dan selalu mencari solusi dalam berbagai persoalan. Hal ini disampaikan oleh Edi Suprapto dalam bedah buku Merangkul Arus Perubahan Special Media Coverage yang digelar secara hybrid atas kerjasama UB Media and Communication Group dan Gramedia Pustaka Utama. Ini adalah sebuah memorial perjalanan seorang panglima. Tentu tulisan ini sangat menarik karena apa? Karena terkait dengan tulisan tentang bangsa, negara, apalagi semua kejadian dari perkembangan masa pandemi hingga penyelesaian soal politik, sosial, dan ekonomi. Tentu saja ini menarik untuk ditulis dan dibaca. Marsikal Hadi suka tidak suka membuat sebuah arus perubahan di tubuh TNI maupun diplomasi, gaya diplomasi TNI yang baru, yaitu soft diplomatik. Saya kira banyak masyarakat memiliki antusiasme dan memiliki sebuah keinginan untuk membaca ini karena sang tokohnya adalah seorang yang berasal dari masyarakat bawah dan dengan kerja keras yang luar biasa mencapai pada posisi yang tertinggi. Salah satu yang paling utama adalah tidak pantang menyerah di dalam keadaan posisi suka maupun di bawah maupun di atas. Itu selalu memiliki mencari solusi untuk penyelesaian-penyelesaian. Dan buku ini dan sosok seorang Marsikal Hadi adalah orang yang tidak pantang menyerah dan selalu terus-menerus mencari jalan solusi agar keluar dari permasalahan. Oleh sebab itu buku ini penting untuk dibaca.
Harapan saya buku ini menjadi inspirasi buat kaum muda terus-menerus sehingga dari bacaan buku ini mempunyai sosok seorang tokoh yang patut diteladani baik moral maupun semangat untuk tidak pantang menyerah. Pemirsa, pergantian Presiden BEM dan anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPM di Fakultas Teknologi Pertanian UB sudah dimulai. Panitia sudah merancang 10 tahapan mulai dari sosialisasi hingga penghitungan suara. Menurut Ketua DPM FTP UB Fajar Bagus Kurniawan, 10 tahapan ini dirancang untuk dapat memilih calon tetap yang berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan lembaga mahasiswa di FTP hari ini. Menurut Fajar, saat ini tahapan baru sampai pada masa pendaftaran calon yang akan ditutup pada tanggal 21 Desember esok hari. Selanjutnya panitia akan meneliti berkas para calon sebelum ditetapkan sebagai calon tetap. Jadi kalau dari FTP sendiri ada beberapa tahapan. Nah, dari pemilu itu tahapan yang pertama adalah pembentukan panitia pelaksana dan juga panitia pengawas. Nah, di situ setelahnya ditetapkan dengan SK dari DPM dan juga SK dari dekanat. Setelahnya akan ada pendaftaran dan verifikasi peserta. Nah, setelah pendaftaran dan verifikasi, nantinya akan ada penetapan daftar peserta, terus ada uji kelaikan peserta, terus setelahnya ada penetapan daftar peserta tetap. Nah, setelahnya baru masuk masa kampanye, masa tenang, lalu pemungutan, dan juga penetapan hasil serah terima jabatan. Jadinya ada sekitaran 10 rangkaian sebenarnya kalau di FTP. Nah, untuk saat ini kita sebenarnya baru masuk ke rangkaian kedua, yaitu tentang pendaftaran dan verifikasi peserta yang rencananya tuh kita buka sampai tanggal 19 saja, namun karena masih ada kekurangan, akhirnya kita extend sampai tanggal 21. Nah, tapi alhamdulillahnya saat ini sebenarnya sudah ada pendaftar, namun mohon maaf belum bisa aku share karena baru submit formulir dan juga belum kita verifikasi ya. Namun kalau pendaftarannya sudah ada seperti itu. Kalau kedepannya mengenai timeline dan lain-lainnya juga dalam timeline terdekat. Nah, ini tanggal penutupan pendaftaran tanggal 21. Nah, setelahnya tanggal 22 itu akan kita umumkan tentang daftar peserta sementara. Nah, selanjutnya kita adakan ujian kelaikan untuk mengetahui wawasan dari calon-calon ini kepada di FTP itu lebih tepatnya bagaimana. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Namun jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.